Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 1 BPG PAUD ingin mempresentasikan mata kuliah kami yaitu pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Di sini materi yang akan dibawakan ialah tentang pelanggaran hak dan perlindungan AUD di Indonesia, yaitu kekerasan dan pembunuhan yang dialami oleh Angelin. Dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di kolom komentar perihal materi kami oleh teman-teman sekalian. Deskripsi kasus. Yang pertama, tempat kejadian. Kejadiannya yaitu di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, Bali, Indonesia. Tanggal kejadiannya ialah 16 Mei 2015. Nama pelaku Agus Taihamba Mai dan Margaret Christina Magawe. Nama korbannya yaitu Angelin Magawe. Nama ibu kandung Hamidah. Nama ibu angkat Margaret Christina Magawe. Nama ayah angkat Douglas Crasborough. Nama ayah kandung Ahmad Roshidi. Nama kakak angkat Yone Caroline Magawe dan Christina Teli Magawe. Nama nenek angkat Angelin Sumilat. Nama kepala sekolah Iketut Ruta. Saya di sini akan menjelaskan kronologi kasus yang menimpa pembunuhan Angelin. Kasus yang menimpa Angelin pertama kali muncul saat laman postingan Facebook kakak angkat Angelin yaitu Christina yang sedang berkuliah di Amerika Serikat memposting sebuah postingan yang berjudul Find Angelin Bali Missing Child. Pada tanggal 16 Mei 2015 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Yvonne membuat selembaran mengenai kehilangannya Angelin. Keesokan harinya berbagai massa turut mencari Angelin yang sudah 24 jam tidak bisa ditemukan dan tidak ada kabar sama sekali. Kemudian pada waktu 18.00 waktu Indonesia Tengah, Angelin tidak juga ditemukan dan kemudian Yvonne, kakak angkat Angelin, juga melaporkan ke polisi dan tim pencari hilangnya anak. Kemudian tim pencari anak hilang pun mencarinya hingga keluar Denpasar dan Bali. Keesokan harinya kepolisian lantas mencarinya dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, di mana tempat lahir orang tua kandung Angelin. Kemudian berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian Denpasar, seperti mengamati CCTV, kemudian menganalisis telepon seluler orang tua angkat Angelin dan orang tua kandung Angelin, serta menggunakan anjing pelacak untuk melacak sekitar pekarangan rumah orang tua angkat Angelin. Namun hasil dari pelacakan anjing pelacak tersebut tidak membuahkan hasil karena anjing tersebut tidak menemukan jejak dan hanya berputar-putar di sekitar pekarangan rumah orang tua angkat Angelin. Kemudian keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali pun berdatangan untuk mencari kasus kehilangan anak tersebut. Kemudian kasus kehilangan anak tersebut menarik perhatian KPAI, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, sehingga ketuanya Aris Merdeka Sirait mendatangi Bali untuk berbincang dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung ke rumah orang tua angkat Angelin yaitu Margaret. Kemudian pada saat itu Margaret memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan kondisi rumah serta pekarangan halaman yang ada di rumah Margaret. Tetapi KPAI menganggap bahwa pekarangan rumah Margaret dan tempat tinggal yang ditinggali oleh Angelin tersebut tidak layak huni. Kemudian Margaret memperkenankan mereka untuk mengunjungi rumah Margaret untuk memeriksa halaman pekarangan rumah Margaret serta ruang kamar dan rumah Margaret. Saat itu Margaret memperkenankan KPAI untuk mendatangi rumahnya untuk mengecek dan melihat pekarangan halaman rumah Margaret. Namun KPAI menganggap bahwa rumah yang saat itu dihuni oleh Angelin tidak layak huni dikarenakan di situ ada kandang ayam yang kurang lebih ada 100 ekor ayam yang dipelihara oleh Margaret. Kenapa tidak layak huni? Dikarenakan itu akan menghambat perkembangan si anak. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih hak asuh dari Margaret, tetapi Margaret menolak dan menangis histeris karena Margaret menyayangi anaknya Angelin dan Angelin pun menyayangi Margaret. KPAI pun akan mengambil asuh hak
KPAI pun akan berniat untuk mengambil hak asuh dari Margaret dan akan mengurusi Angeline pada komunitas KPAI tersebut. Kemudian Margaret menolak dan menangis histeris dikarenakan Margaret sangat menyayangi Angeline dan Angeline sangat menyayangi Margaret. Margaret pun akan mengancam siapapun dan membunuh siapapun yang akan mengambil hak asuh Angeline darinya. Kemudian tidak hanya KPAI, rumah Margaret juga didatangi oleh 2 menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Perlindungan Anak dan Namun, tidak hanya KPAI, rumah Margaret juga didatangi oleh 2 menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, Margaret menolak menemui keduanya, dan kedua menteri itu tidak diperbolehkan masuk rumah Margaret. Hilangnya Angeline juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu P2T dan P2A, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angeline itu bukan karena melarikan diri ataupun diculik, tetapi justru itu dibunuh oleh orang-orang terdekatnya. Jadi hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2T P2A Siti Sapura tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkat Angeline. Hal tersebut didasari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angeline hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang. Sehingga mereka menduga bahwa Angeline dihilangkan, dikubur lalu dibunuh. Apalagi saat polisi melakukan pemeriksaan, Margaret, sang ibu angkat itu tidak kooperatif dan ada ruang di rumahnya yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali anggota keluarga. Ditambah lagi, karena mantan pembantu Margaret yaitu Agus yang pernah mengatakan bahwa 1 hari sebelum dilaporkan hilang, hidung Angeline berdarah karena dipukul ibunya. Pencarian Angeline terhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang, ditutup sampah, terkubur bersama bonekanya. Otopsi dilakukan di instansi forensik di RSUP Sanglah pimpinan Ida Bagus Putu Ati. Dari hasil otopsi, Angeline diketahui meninggal sejak 3 minggu lalu. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu ditemukan luka sundutan lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angeline kemudian dimakamkan di Dusun Wadung, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Tinjauan teori. Pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini mengenai kekerasan pada anak usia dini. Yang pertama, melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28, fokusnya Pasal 28B ayat 2, yang berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 80 ayat 1, 2, dan 3. Sebagaimana tersebut di bawah ini. Pasal 80 ayat 1. Setiap orang yang melakukan
kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pasal 80 ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 80 ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, hukum mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau paling banyak denda 200 juta rupiah. Yang ketiga, melanggar pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukum terdapat pada pasal 76C termuat di pasal 80 yang telah saya bacakan tadi. Yang keempat, melanggar pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Yang kelima, melanggar pasal 15, yang berbunyi, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Perlibatan dalam sengketa bersenjata, C. Perlibatan dalam kerusuhan sosial, D. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, E. Perlibatan dalam peperangan, dan F. Kejahatan sosial. Pengertian kekerasan pada anak. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak atau child abuse dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Dari klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam 4 bentuk. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga, jenis kekerasan seksual. Dan yang keempat, jenis kekerasan ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber dan faktor penyebab dari terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang pertama itu menurut Lestari Basuki. Yang pertama ialah orang tua yang dahulunya diterapkan kekerasan akan menerapkan kembali terhadap anaknya. Yang kedua ialah kehidupan yang penuh kesetresan seperti masalah kemiskinan. Yang ketiga ialah permasalahan isolasi sosial, yaitu tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menurut Siti Fatimah. Yang pertama itu adalah masalah faktor ekonomi, ialah kurangnya ekonomi dalam keluarga akan mengakibatkan kekerasan terhadap anak. Yang kedua itu masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga ini bisa diakibatkan karena adanya perceraian yang dilakukan oleh orang tua si anak. Yang ketiga itu kelahiran anak di luar nikah. Yang keempat itu menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Ini menyangkut dari faktor-faktor yang sebelumnya. Ini akan mengakibatkan masalah psikologis si anak, yang akan mengakibatkan anak menjadi introvert atau menyendiri. Yang terakhir ialah kurangnya pendidikan dari orang tua dan juga kurangnya keagamaan dari si orang tua tersebut. Tanda-tanda terjadinya kekerasan pada anak yaitu yang pertama, anak yang merupakan rintangan bagi orang tua atau pengasuhnya, meliputi anak-anak yang hiperaktif hingga gangguan perkembangan. Yang kedua, anak yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, lahir muda atau prematur. Yang keempat, penderita penyakit kronis atau kelamaan masuk rumah sakit. Selanjutnya, retardasi mental. Terus lahir cacat, gangguan tingkah laku atau nakal,
Dan yang terakhir, anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang bermasalah. Menurut Henry Camp dan Helper 1972 mengemukakan telah membuat suatu daftar gejala kondisi yang biasanya muncul dan ditemui pada penganiayaan anak. Petugas kesehatan harus mempertimbangkan kemungkinan adanya kasus penganiayaan anak apabila ditemui keluarganya yang memberikan cerita atau sejarah yang tidak jelas, tidak masuk akal tentang terjadinya luka, memberikan keterangan tentang suatu kejadian berulang-ulang, nampak bereaksi sangat berlebihan atau kurang bereaksi dalam kaitannya dengan keseriusan dari situasi, bersikap yang tidak sesuai terhadap anak, selalu menuntut hal-hal yang tidak realistis terhadap anak, memandang anak sebagai yang berbeda, menuntut anak memenuhi kebutuhan orang tua, menunjukkan kehilangan kontrol atau takut kehilangan kontrol, menunjukkan adanya gangguan mental dalam pengaruh obat-obatan, dan selalu membawa anak kepada dokter rumah sakit yang berbeda untuk pengobatannya. Sedangkan menurut Fontana 1973, kita perlu curiga adanya penganiayaan anak apabila kita temui hal-hal berikut. 1. Anak tampak ketakutan terutama pada orang tua. Anak dipisahkan dalam waktu yang lama dengan kelainan-kelainan kulit atau luka lain. Luka-luka diobati tidak dengan semestinya. Kekurangan gizi, diberikan makanan atau minuman atau obat yang tidak semestinya, diberikan pakaian yang tidak semestinya di musim dingin, perawatan secara keseluruhan bagaikan seseorang yang miskin, seringkali menangis, dan terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua. Mengatasi kasus dari berbagai pihak. Pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, membangun komunikasi dua arah dengan baik. Keempat, memperhatikan keluhan anak. Selanjutnya, membantu kesulitan anak. Anak sebagai teman berdiskusi. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Jangan mudah panik. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak, tidak membanding-bandingkan anak, mendongengkan atau bercerita untuk menghantarkan tidur, dan menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain. Peran dari masyarakat. Yang pertama itu dengan cara saling peduli antara tetangga. Nah, saling peduli ini bisa dengan cara saling membantu atau saling mengabari, baik itu antara tetangga jauh maupun tetangga dekat. Nah, yang kedua itu bisa melakukan diskusi. Diskusi ada dua cara, yaitu diskusi langsung dan diskusi secara tidak langsung. Nah, selanjutnya mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak, yaitu lembaga LPHI yang artinya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan cara-cara untuk mengaksesnya. Dan yang ketiga, jika mengetahui melihat ada anak yang terkena kekerasan, maka wajib bagi kita untuk segera menjauhkan atau menolong anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah dari pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut Konvensi Hak Anak atau KHA yang ditetapkan pada tanggal 20 November 1989. Dalam rangka meningkatkan kreativitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah telah membentuk komisi yang bersifat independen dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Video dari kami dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang mau nanya silahkan di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, subscribe, and comment.